Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GKJ Condong Catur yang dikasihi Tuhan. Salam sehat. Kita jumpa lagi dengan renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, puji syukur dan terima kasih Bapa telah menyertai hidup kami sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami ingin merenungkan firman Tuhan. Mari Bapa tuntun kami agar firman Tuhan boleh menyapa kehidupan kami. Bimbing dan buka pintu hati kami untuk menerima sapaan Tuhan. Bantulah kami untuk memiliki iman yang dinamis, yang bergerak maju dan bertumbuh. Terima kasih Bapa atas segala berkat yang tercurah bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan seluruh syukur dan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan renungan pagi ini terambil dari Tawarikh 29 ayat 3 sampai dengan yang kelima yang akan dibacakan oleh Adik Ara, Jemaat Anak GKJ Condong Catur. Silakan Adik Ara untuk membacakannya. Bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari 2 Tawarikh 29 ayat 3 sampai 5. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Adik Ara, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema renungan kali ini adalah masa depan cerah. Di tahun 2022 ini, kira-kira apa target yang ingin kita capai? Apa yang kita targetkan untuk hidup kita? Hidup makin sejahtera dan sehat, hidup rukun bersama anak-anak dan keluarga besar, mengubur kenangan suram di tahun-tahun yang lalu. Silakan Bapak, Ibu, Saudara bisa menambah sendiri target hidup di tahun ini. Sebagai orang tua, sangat berharap anak-anak hidup rukun dan saling membantu. Menjadi Kristen tidak berarti hanya menerima keselamatan, tetapi juga menerima panggilan untuk melayani Allah melalui berbagai bentuk dan dalam berbagai situasi. Allah menuntut kekudusan dari kita
yang melayaninya. Kekudusan sejati hanya terjadi jika firman Allah dijunjung sebagai otoritas tertinggi. Kekudusan sejati juga hanya timbul dari kerendahan hati dan ketekunan untuk menaati pimpinan rohnya. Nah, bagaimana dengan kondisi kerohanian kita saat ini? Apakah kita mengalami suam-suam kuku? Apakah hidup kita telah jauh dari Tuhan? Banyak orang percaya yang mengaku beriman, memiliki iman, namun jika kita mau introspeksi diri, iman yang bagaimanakah yang kita miliki? Apakah iman yang statis, pasang surut, atau iman yang dinamis? Iman yang statis adalah iman yang tidak disertai tindakan, iman yang hanya mandek pada suatu keyakinan semata. Sedang iman yang pasang surut adalah iman yang selalu berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi. Jika sedang hidup berlimpah berkat, imannya akan menanjak. Namun jika sedang mengalami situasi yang sulit, menderita, maka imannya akan turun drastis. Semestinya orang percaya memiliki iman yang dinamis, yang bergerak maju dan bertumbuh. Marilah kita mengakui kesalahan kita, memohon ampun sebab kita belum memiliki iman yang dinamis. Kita coba introspeksi hidup kita selama 2 tahun ini, selama masa pandemi COVID-19 baru-baru ini. Sudah berapa kali kita meninggalkan Tuhan dan tidak lagi bersekutu dengan Tuhan? Sudah berapa kali kita mengotori hidup kita ini dengan dosa? Sudah berapa kali kita marah dengan Tuhan karena doa kita yang tidak dikabulkan? Kita kecewa karena merasa Tuhan tidak adil. Coba belajar dari Raja Hizkia yang memulai pemerintahannya dengan lebih dahulu membuka pintu-pintu rumah Tuhan yang sudah lama dikotori oleh tangan-tangan yang berdosa. Buka pintu hati kita untuk Tuhan. Jangan biarkan Tuhan Yesus berdiri di depan pintu hati kita dan tidak kita biarkan masuk. Membuka pintu adalah niat mau koreksi diri. Rumah yang lama tertutup dan tidak pernah dibuka untuk diperbaiki pasti akan rusak. Demikian juga hidup kita yang tertutup bagi Tuhan dan tidak berniat untuk memperbaikinya dengan bertobat, makin lama justru makin jauh dari Tuhan. Jangan terkejut jikalau Tuhan sendiri yang datang untuk memperbaikinya, bahkan merobohkan rumah hati kita untuk dibuat baru. Jangan bertobat setelah penyakit datang, kesusahan melanda, dan hidup menderita. Mumpung masih baru, masih awal tahun, jangan menunda-nunda. Karena makin ditunda, makin memberatkan hidup kita. Sepanjang hari merasa berdosa kepada Tuhan, ibarat orang yang menanggung beban berat di pundaknya. Ayo, mumpung masih bulan pertama, perbaiki dan segera kembali kepada Tuhan. Buka pintu hati kita, mohon pengampunan. Maka Ia
bukan saja mengampuni kita, tetapi juga memulihkan hidup kita. Tuhan Yesus sudah menunggu di depan pintu hati kita. Ia akan memperbaiki, akan mengganti dan menolong kita untuk mencapai target hidup kita di masa depan yang cerah. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji, syukur, dan terima kasih kami sudah Tuhan perkenankan untuk merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Berkati apa yang sudah kami renungkan, supaya firman-Mu itu bisa menjadi pelita bagi kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan mampukan kami untuk mencapai target hidup kami, menjalani hidup di masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan. Amin.